Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Ladang Cerita. Kali ini saya tidak akan membacakan cerita. Mungkin kalian juga udah bosen ya dengar cerita saya terus. Baiklah, pada saat ini saya akan mencoba berbincang-bincang dengan salah satu teman saya. Dia akan menceritakan pengalaman pribadinya selama pendakian. Perkenalkan, nama teman saya ini adalah Dimas Kurniawan. Bisa dipanggil dengan sebutan Mas Dimas. Oke Mas, kalau boleh tahu sudah berapa lama ya Mas Dimas ini hobi pendakian gitu? Sekitar 5 tahunan. Oh, cukup lama juga ya. Kalau boleh tahu udah berapa tempat yang dikunjungi Mas? Kalau nggak salah sih ada 12-an ya, kalau nggak salah. Wow, banyak juga ya. 5 tahun sudah 12 tempat. Alasan pendakian itu apa Mas? Kalau alasan pendakian itu kita kan namanya pecinta alam, jadi kita kalau udah naik ke atas itu alam itu bisa kelihatan indah banget. Kita bisa menikmati ciptaan Tuhan walaupun capeknya kayak apapun, itu seperti rasanya itu bersemangat lagi dan kayak refresh gitu. Iya, jadi seperti Iron Man gitu ya Mas ya, kalau kata Mang Odading gitu. Iya. Baik Mas, mungkin selama pendakian beberapa tempat itu kan ada banyak kejadian nih yang sering dialami gitu. Ada suka dukanya, apa kejadian mistis, apa gimana, kan berhubungan dengan gunung-gunung kan biasalah ya Mas ya. Di gunung itu banyak kejadian-kejadian mistis, cerita-cerita yang mistis, horor gitu. Bisa diceritakan nggak Mas, ada pengalaman pribadi atau gimana gitu? Bisa. Yang paling angker itu menurut aku kejadiannya itu di Merbabu. Jadi gini, kejadian itu tahun 2003, itu waktu saya masih kelas 2 SMA. Jadi kelas 2 SMA itu saya bersama teman-temanku ada 4 orang itu membuat ekstrakurikuler sendiri. Jadi di sekolahanku itu nggak ada ekstrakurikuler pecinta alam, dan pinginnya orang berempat itu ada pecinta alam yang bisa menaungi di SMA aku itu. Boleh disebutkan SMA-nya? Iya boleh Mas. SMA-nya SMA 11 Semarang. Jadi orang berempat itu membuat nama dengan nama Asbuh Pala, yang kepanjangannya Asbuh Pala. ya Asbuh Pala. Itu artinya apa Mas? Asosiasi Muda-Mudi Bocah Pecinta Alam. Asosiasi Muda-Mudi Bocah Pecinta Alam. Iya. Wah, ribet juga ya Mas ya? Iya, gitu kan, pinginnya kita kan muda-mudi. Iya. Banyak yang anggota kita juga para jomblo. Jadi pinginnya yang para pemuda-pemudi itu ya sekalian gabung lah, mungkin sekalian pacaran gitu. Iya, siapa tahu jodoh ya Mas Ya, ya? siapa tahu jodoh. Terus kita berencana untuk naik gunung. Nggak mungkin kan kita bikin kayak gitu untuk nggak naik gunung. Kita naik gunung itu yang pertama kali itu di daerah Ungaran, Gunung Ungaran. Memang Gunung Ungaran itu ada cerita mistisnya, mungkin next time aja, soalnya nggak terlalu mistis atau gimana. Saya ceritanya yang Merbabu aja. Jadi saya berangkat dari Semarang itu bertiga, aku, Prayudi, dan Gilang. Gilang itu kebetulan yang dua orang pendiri Asbuh Pala itu nggak ikut karena ada kesibukan atau apalah itu. Akhirnya si Prayudi ini mengajak temennya yang dari sekolah lain
itu dia masih SMP, kalau nggak salah SMP kelas 3, namanya Gilang. Dia memang benar-benar belum pernah naik gunung, ingin merasakan naik gunung, sampai perlengkapannya pun baru semua. Sama sih seperti kita juga nggak pernah naik gunung, cuman udah ada pengalaman sedikit waktu naik gunung di Ungaran itu, yang debut pertama itu. Iya. Jadi kita bertiga berangkat dari Semarang ke Kopeng. Itu sampai Kopeng itu sore hari. Tetapi kita nggak naik dulu, malah nongkrong-nongkrong di warung dulu. Setelah kita nongkrong-nongkrong, makan-makan dulu biar terisi, kita naiklah sekitar jam 4, jam 5-an ya. Nah, sampai di pos itu udah maghrib. Mungkin udah maghrib jamnya, karena kita juga nggak begitu pakai jam tangan kan, jadi buta, paling juga dengar azan dari atas. Udah maghrib. Nah, kalau pendakian itu aku yang paling depan sendiri sebagai leader, soalnya sudah pernah naik ke situ, cuman ngajak si Gilang itu, caranya gitu. Sampai pos 1 itu kita berhenti dulu karena si Gilang kecapean. Si Prayudi bilang, gitu aja kok kesel tuh, kayak gitu aja kok capek Lang. Langsung, iya aku kan nggak pernah Mas. Si Gilangnya bilang gitu. Ya udah, kalau mau istirahat jangan duduk, biar nggak varises, kataku begitu. Setelah istirahat itu selesai, kita jalan lagi. Jadi pos 1, pos kedua itu udah agak jam, mungkin jam 7-an ya. Jalan meniti pelan-pelan, lalu ada kepulan asap dari arah kananku. Itu asap itu naik atas dari tanah, naik ke atas. Si Prayudi dan Gilang udah bingung sendiri. Kuwi apaan? Itu apa? Aku bilang, udah nggak usah direwes, udah nggak usah digagas, ayo naik cepet-cepetan aja, kataku gitu. Udah, kita agak terburu-buru itu jalannya. Akhirnya mau sampai pos 2 itu, tiba-tiba di depan itu ada putih-putih berbentuk pocong, tapi masih samar-samar. Kayaknya kita perlu berhenti dulu deh, aku bilang gitu. Apa Dim? Kayak neng ngarepan dicegat. Itu di depan ada yang nyegat. Sopo toh? Itu loh. Semua pada ngeliatin. Itu deket pohon itu. Itu pohonnya agak gede, agak gede. Dia di balik pohon itu seperti mungkin kalau pocong itu kan biasanya kalau orang awam bilang loncat-loncat ya. Ini cuman geser doang gini. Kayak video slide gitu. Set. Tiba-tiba jadi bentuknya padat, mukanya hitam, matanya merah sambil melotot gitu. Kita langsung lari semua. Aku, Prayudi sama Gilang itu lari ke bawah lagi. Nggak mau nerusin lagi, kita lari ke bawah. Lalu piye ki, tanggung ki, mosok yo sampai kene tok dhewe balik. Gimana nih, tanggung kalau kita sampai sini doang kita balik. Langsung, udah ditungguin aja, kata Prayudi gitu. Akhirnya ditungguin bentar. Ayo, menang kalah, pokoknya maju dulu, aku bilang gitu. Maju lagi, kita naik lagi.
Ternyata memang nggak ada di situ. Pocongnya itu udah nggak ada, dan kita alhamdulillah lah udah nggak ada. Dan kita naik gitu ke pos 2 mau ke pos 3. Aku sempat nengok ke belakang, ternyata itu pocongnya itu ada di belakang Prayudi. Jadi posisi kita itu, aku di depan, Gilang di tengah, dan Prayudi itu di belakang sendiri, dan pocong itu di belakang sendiri sambil ngikutin Prayudi. Aku berusaha nggak kaget atau gimana ya, walaupun merinding gitu, cuman bilang ayo rodok cepetan, ayo agak cepetan. Langsung, lah napa to mas, alon-alon wae aku kesel, kata Gilang gitu. Nah kenapa toh, aku udah agak capean ini, udah pokoknya agak cepetan, hawanya nggak enak, aku bilang gitu. Biar semuanya nggak takut juga. Kalau bisa sambil doa-doa ya, aku bilang kepada mereka. Dan opo, wis toh, udah toh, kalian manut aja, kalian ngikut aja. Setelah doa-doa memang bener, sampai pos 3 itu pocongnya udah nggak ngikutin lagi. Lalu kita udah sampai ke namanya itu, kalau orang pendaki bilang itu jurang setan apa jembatan setan, aku juga lupa. Jembatan setan, kita mau ada jembatan setan itu, namanya jembatan setan itu. Jadi jembatan setan itu bukan jembatan yang dibikin, tapi memang jalan setapak yang berbatu, tetapi pinggir-pinggirannya itu udah jurang-jurang. Makanya banyak pendaki itu sering dikelabi di situ kalau banyak kabut, atau harus hati-hati di situ. Soalnya jalannya terjal, licin. Kalau berkabut itu mesti licinnya banyak, yang mungkin yang tergelincir atau itu namanya jurang setan di situ. Kita mau nyampe jurang setan itu memang kabut itu turun. Lalu si Gilangnya itu gini, mas di depan ada cewek itu melambe-lambe. Jangan ngawur kamu, bener itu. Ya udah kita berhenti dulu aja, soalnya takut kenapa-napa. Memang di situ konon sih memang ada cewek yang sering begitu, berarti itu udah pertanda bahaya, katanya pendaki-pendaki lain. Kita kan masih SMA, jadi belum mengenal seperti itu paling oh ya pokoknya kita ikutin aja. Kalau kita mah masih bocah gitu kan, jadi kita ngikutin aja para pendaki yang udah senior. Udah kita berhenti dulu aja. Dan seketika itu kita berhenti sebelum jembatan itu, tiba-tiba kita kayak nggak bisa nafas. Jadi seperti kehabisan oksigen di situ. Kita kehabisan nafas. Ayo kita turun lagi. Turun lagi itu di agak ke bawah dikit itu ada batu yang kebelah. Jadi belahannya itu bisa buat ngiyup. Kalau orang Jawa itu ngiyup. Kalau Indonesianya apa ya? Berteduh gitu kali ya mas ya. Berteduh. Iya. Kita berteduh di situ bertiga di sela-sela batu yang terbelah itu. Ya lumayan lah untuk bertiga itu, karena kabutnya kenceng banget, kita nggak bisa lihat jalan juga. Senter juga pas-pasan. Senternya masih ya senter rumahan lah, yang nggak terang-terang banget gitu. Terus langsung kita berteduh di situ. Aku ngantuk banget mas, si Gilang berkata gitu. Udah tidur dulu aja. Semuanya itu bertiga itu seperti orang kesirep.
Jadi bertiga itu kayak orang tidur semua. Di situ pules banget. Sepertinya kita udah tidur itu selama 10 jam. Padahal cuman beberapa menit. Kita kebangun itu, daerah situ tuh udah jadi seperti perkampungan yang ada gubuknya, ada sawahnya, ada sawi, ada kol, terus ada seperti wortel, itu seger-seger semua itu. Dan ada orang yang berlalu lalang. Jadi orang berlalu lalang itu nggak memakai kayak pakaian kita semua yang kayak zaman sekarang ini. Pakaiannya itu seperti kembenan, yang cewek itu kembenan, jarikan gitu. Yang cowok itu paling telanjang dada sama kayak mungkin kayak sarung apa gimana ya. Ya pokoknya kain yang dibuntel-buntel kayak film-film zaman-zaman dulu itu. Sambil kepalanya tuh diikat. Jadi di rumah-rumah gubuk itu memang kampung itu seperti lestari banget. Kita cuman bengong dan heran, kok kita di sini, kok tiba-tiba di sini. Yuk kita coba jalan. Itu lihat kol, sayur kol itu kan bulat seger ya. Kalau diamati beneran itu jadi kepala. Jadi semua itu yang ditanam itu ternyata orang. Jadi kol itu kepala, yang selada itu, yang selada yang seger-seger itu menjadi berubah kayak tangan. Wah, ngeri juga ya Mas ya. Iya, jadi situ tuh mungkin tempat mungkin orang-orang yang pesugihan atau gimana, saya juga nggak tahu. Terus kita coba jalan, tiba-tiba aku punya firasat, udahlah berhenti di sini dulu daripada kita jalan terus nanti nggak tahu arah, mending kita di sini berdoa. Ini bukan dunia kita ini soalnya, aku bilang gitu kepada teman. Oke, doa semampunya we, saisone, sebisanya ya orang bertiga itu ibaratnya jarang berdoa juga sih, jarang sholat, masih SMA, masih sering dugal, sering main sana sini, jadi masalah keagamaan juga jarang. Ya kita doa sebisanya, kita sambil merem itu udah gelap lagi, udah kembali ke alamnya situ. Dan jalannya kita waktu yang di jalan dunia itu, dunia kampungnya itu kan itu udah agakan jauh dikit. Ternyata kita masih di batu itu, tengah-tengah batu itu, bertiga ngumpul gitu. Perkampungan itu udah menghilang ya Mas? Iya, udah ngilang, berubah jadi dunia kita. Terus sebaiknya kita turun aja deh, besok lagi kita naik lagi. Aku bilang gitu sama mereka kan. Iya ki, rada bahaya ketoke. Rada bahaya, agak bahaya. Yaudah kita turun lagi. Dan teror itu nggak sampai situ doang. Ternyata kita turun. Setelah turun itu, yang tadinya itu jalan setapak, itu seperti Gilang itu jalannya yang agak luas, jadi seperti agak lapang gitu. Dan dia bilang gini, mas berhenti dulu aja, aku capek. Dia kan badannya kecil dan tas punggungnya itu berat. Dia duduk di atas batu. Dia tuh lihatnya tuh batu di tengah-tengah lapangan gitu. Duduk
tapi dia langsung kayak kejungkal itu apa ya? Kejungkal ke belakang karena berat itunya berat tas punggungnya. Oh iya posisi gitu ya Mas ya. Ya posisinya terjatuh ke belakang gitu ya. Jatuh ke belakang Iya. gitu. Kejungkal kalau orang Jawa bilang gitu. Dia jatuh ke belakang. Loh, ternyata ini jurang tuh. Kejungkal ke belakang itu dia langsung pegangan kayak oyot. Untungnya dia pegangan oyot. Jadi belakangnya itu udah jurang tinggi banget. Dia pegangan oyot, langsung kita samperin, kita tarik. Langsung, lho kiki piye toh? Wong ketok jurang ngene kok. Lah kamu gimana toh? Mau udah kelihatan jurang, mesti kan keberatan tas punggungnya. Loh aku tadi mikirnya ini tanah lapangan jadi aman, dan ini batu ini bersih. Wes kowe iki aneh-aneh wae yo, kamu tuh aneh-aneh aja. Kita jalan lagi. Kita nggak nemuin pos 3, pos 2 itu nggak nemuin. Kita jalan itu seperti kita balik muter terus. Loh, ini batu yang tadi yang kamu dudukin Lang. Iya ini. Kok kita di sini lagi? Ya udah kita jalan lagi. Nah, kalau orang Jawa kan bilang kayak kena oyot rimang gitu ya. Kayak oyot rimang. Kita jalan lagi. Nggak nyampe itu. Kita jadi ke pos 32 itu nggak nyampe. Kok kita berhentinya di sini terus ya? Sudahlah, kita berhenti dulu di sini. Coba nunggu sampai besok pagi. Wah, kalau sampai besok pagi kita bisa kedinginan. Otomatis kalau di situ jalan setapak, nggak bisa kita buka tenda. Mestinya kita bakalan mati di situ ibaratnya. Ya nggak mati lah ibaratnya, kita itu terjebak gitu ya. Terjebak di situ kan. Bingung juga mau gimana lagi. Pola pikir anak SMA gimana sih? Ya paling kita bisanya duduk diem, terus paling doa gitu. Lalu kita coba jalan lagi. Ayo kita coba jalan lagi. Setelah itu ada kakek-kakek yang pakai baju Jawa itu, garis-garis. Yang bajunya sekarang itu, yang dijual sekarang itu masih ada yang garis-garis, bajunya garis-garis, celana pendek. Seingatku itu celananya pendek dan hitam. Terus dia bilang, "Le, mening dile. Nak, mau kemana nak?" "Mau pulang, Mbah," kataku begitu. "Jalannya orang ning kono," kata kakeknya gitu. "Jalannya bukan di situ, belok kiri." Aku langsung gini, "Oh, matur suwun nggih Mbah. Terima kasih Mbah," kataku gitu. Si Prayudi bilang, "Mas, kuwi demi tepo wong ya." Lah mbuh, wis pokoke ikuti wae, mungkin apik. Nek ra apik ya wis dhewe ning kene keleleran. Kata Predi, "Itu setan apa orang ya?" Aku kan bilang, "Aku nggak tahu. Udah ikutin aja. Kalau bagus ya malahannya, kalau jelek ya kita bakalan di sini terus." Udah bener kita belok kiri. Setelah belok kiri kita nemuin pos 2 itu. Jadi wah ternyata banyak itu orang baik juga. Mungkin dari salah satu kita masih diberi keselamatan lah sama Mbak itu. Jadi memang Merbabu itu
biasanya kan rame itu. Kalau pendaki-pendaki lain naik gitu biasanya kan rame. Tapi hari itu nggak ada sama sekali yang naik atau turun. Kita benar-benar sendiri, orang bertiga doang itu. Lalu kita udah sampai di pos 2, aku merasa berpikir kok nggak ada yang naik, nggak ada yang turun, kita seperti di sini sendirian. Biarilah, kita pulang aja dulu, mungkin ke base camp dulu atau gimana. Bener, kita pulang, kita di pos itu nggak ada pocong lagi. Sampai mau sampai kuburan itu. Jadi di pos 1 itu, mungkin pos 1 atau pos 2 lupa. Jadi di situ ada kuburan. Kuburannya udah enggak, udah kumuh gitu, enggak dirawat sama penduduk lagi. Di situ ada tinggi besar, kakinya itu setinggi pohon kelapa. Jadi gede banget. Kita menanjak ke atas itu sampai nggak kelihatan mukanya. Jadi hitam, benar-benar hitam. Padahal senter kita mati. Kita hanya cuman diterangin sama bulan purnama. Itu orangnya gede banget, seperti ngalang-ngalin jalan. Kita cuman berhenti, diem. Kita juga mau lari nggak bisa. Bertiga itu seperti dipaku di situ, suruh ngeliatin, dipaku gitu. Ya udah sampai dia selesai ngilang, baru kita bisa gerak lagi. Langsung kita ngacir kabur gitu. Wah, jalannya ke pontal-pontal, lari, entah itu sampai kopluknya si Prayudi itu hilang di situ. Jadi kita memang benar-benar lari ngibrit. Wah, kayak gitulah. Namanya aja Asmur Palas, pokoknya. Ya sampai juga akhirnya jam itu, kalau nggak salah sampai di base camp itu sekitar jam 1-an. Kita istirahat, benar-benar istirahat, makan, dan ya udah, cuman gitu aja ceritanya sih. Jadi itu belum sempat sampai ke atas ya Mas ya, pas pendakian itu, karena banyak penampakan itu ya? Ya itu sih kalau bukan penampakannya sih, kalau kita takutin sih bukan penampakannya, tapi ke jiwa kita lebih membahayakan kita. Dan ya akhirnya aku ngasih keputusan untuk nggak naik ke atas. Oh iya, wah menarik juga ya ceritanya ya Mas ya, banyak pengalaman seru gitu. Mungkin next time bisa ceritakan yang pendakian di tempat lain yang ada kejadian-kejadian yang aneh gitu Mas ya. Bisa kan ya? Boleh. Iya, lain waktu nanti saya mau ajak ngobrol-ngobrol lagi Mas. Terima kasih atas kesempatan ini. Boleh berbagi pengalaman tentang pendakian. Sama-sama Mbak. Oke, cukup sekian bincang-bincang saya dengan teman saya tentang pengalamannya. Semoga ini menjadi pengalaman juga buat kita semua dari cerita-cerita itu. Jangan lupa ya teman-teman, seperti biasa subscribe, like, dan komennya saya tunggu ya. Dadah.